Kita sudah sampai di surat Yunus, memasuki ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Sunnah Allah, sunnatullah yang Allah berlakukan kepada hambanya adalah membuat pergantian. Dan semua dari kita ini akan menjadi orang yang mengganti dan diganti. Kita menggantikan generasi sebelum kita, dan kita nanti akan diganti oleh generasi setelah kita. Yang paling baik adalah pengganti yang baik untuk yang diganti yang baik. Artinya ada silsilah ganti-mengganti dari kelompok atau golongan orang-orang baik. Ini yang paling istimewa. Akan tapi ada saatnya pergantian dari yang tidak baik menjadi baik. Ini juga istimewa. Yang tidak baik adalah menggantikan yang baik menjadi tidak baik. Jadi sunnah pergantian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, walaqad ahlaknal quruna min qablikum. Sungguh telah kami hancurkan. Ini kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Qurun, generasi-generasi sebelumnya. Min qablikum, sebelum kalian semuanya. Lamma zalamu, tatkala mereka zalim. Zalim kepada diri mereka. Sombong, maksiat, kufur, itu kezaliman yang sesungguhnya. Wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, di saat datang kepada mereka utusan-utusan Allah dengan membawa kebenaran, al-bayyinat, sesuatu yang sangat jelas. Wahyu Allah turunkan kepada para utusan. Wa ma kanu liyu'minu, akan tapi apa buahnya mereka yang tidak beriman ini? Yang tidak beriman, tidak mau mengambil percaya yang dibawa oleh para nabi. Ini mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, dan yang lainnya. Diutus para nabi untuk diikuti, untuk didengar, tapi mereka tidak mendengar. Ingat, diutus kepada mereka utusan para nabi membawa kebaikan, membawa kebenaran, lalu mereka tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti, maka buahnya apa? Allah hancurkan mereka. Ahlakna. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Itulah balasan yang Allah berikan kepada mereka yang mujrimin. Yang mereka adalah pembuat keonaran. Dengan kekafiran mereka, kalau dengan kekafiran akan membuat segala keonaran. Kalau sudah kafir tidak ada yang haram nanti. Zina, mabuk, judi, membunuh, merampas, semuanya akan terjadi. Dan Allah mengirim utusan untuk diikuti dan didengar, lalu mereka tidak mendengar, maka Allah akan berikan kepada mereka adalah kehancuran. Ini yang terjadi pada umat dahulu. Dan firman ini Allah berikan, sampaikan khitabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya agar kita bisa mengambil pelajaran. Jadi begitu mudah Allah menghancurkan kaum yang melakukan kezaliman, yang tidak beriman. Maka mari kita menjadi sebaik-baik penerus untuk pendahulu yang baik. Alhamdulillah pendahulu kita adalah kita ngikuti dari guru-guru, ngikuti dari ulama sebelumnya. Mari kita menjadi penerus yang baik untuk pendahulu yang baik. Khairu khalafin li khairi salafin. Seharusnya seperti itu. Jangan sampai kita melakukan satu tindak keonaran, pembangkangan, jauh dari agama, kemaksiatan akan diganti oleh Allah. Ini Allah akan mengganti, mau tidak mau kita harus mengalami pergantian.
Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Kemudian diganti oleh Allah dengan pengganti-pengganti setelah mereka, dan itu terus akan berlangsung dan berjalan, berlaku aturan itu sampai hari kiamat. Linandur kaifa ta'lamun. Maksudnya apa? Ini ujian, apa yang kita perbuat menjadi penerus ini. Ini peringatan bagi kita. Ayo kita menjadi sebaik-baik penerus. Mungkin pendahulu kita ada bermacam-macam, kita punya pendahulu. Ada pendahulu yang sudah sangat baik. Mari kita teruskan dengan kebaikan yang dimulai oleh pendahulu kita. Anda pendahulu adalah yang melakukan kebaikan akan tapi belum sempurna. Mari kita sempurnakan kebaikan pendahulu kita. Ada pendahulu yang tidak baik, maka mari kita jadikan baik sebagai penerus-penerus yang baik. Ini yang selamat. Yang tidak selamat adalah yang membuat kerusakan. Pendahulunya baik lalu dia melakukan yang tidak baik. Pendahulunya jelek melanjutkan kejelekannya. Nih, maka upaya-upaya yang kita lakukan saat ini, menghadiri majelis taklim, belajar dekat dengan ulama, ini sebetulnya kita ingin menjadi satu generasi yang lebih baik. Artinya generasi yang melanjutkan kebaikan pendahulu kita. Kita punya pendahulu baik, alhamdulillah. Tapi ingat, kalau kita tidak sadar akan makna khilafah ini, makna tanggung jawab ini, maka ketahuilah kita akan rendah di hadapan manusia dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencontoh orang-orang kafir yang seperti itu. Allah beri hukuman, tapi mari kita belajar bahwa di dalam pergantian ini mari kita menjadi pengganti-pengganti yang baik. Kalau tidak akan Allah turunkan musibah. Begitu mudah Allah mengirimkan kehancuran. Hei kaum yang berbuat zalim, mudah Allah untuk menghancurkan. Kadang dihancurkan oleh tangan mereka sendiri, kadang dihancurkan oleh Allah, kadang dihancurkan oleh Allah melalui tangan mereka sendiri. Artinya dibuat mereka untuk bersengketa, bermusuhan. Ini. Jadi jauh dari Allah itu membahayakan. Belum lagi nanti hukuman di akhirat. Ini. Kita saat ini generasi kita ini. Kita ini generasi. Makanya ayo kita serius. Kita belajar melihat apa sih kekurangan dari generasi sebelumnya. Ini orang cerdas. Orang punya semangat untuk menjadi penerus yang baik yang sudah dirintis oleh pendahulu kita dari kebaikan-kebaikan yang sudah mereka hadirkan. Mari kita jaga dan kita kembangkan menjadi lebih bagus, disesuaikan dengan zamannya. Kita harus ada inovasi. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan dalam perkumpulan yang baik seperti ini. Kita rindu ilmu, rindu berkumpul dengan ulama, rindu dengar tausiah. Ini adalah pertanda bahwa kita akan menjadi sebaik-baik penerus untuk sebaik-baik orang yang telah memulai pendahulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sunnah itu terus berlaku. Ini ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Nah, kalau nanti kita akan menjadi pendahulu, di saat kita menjadi pendahulu untuk penerus kita, kalau kita telah menapakkan pondasi-pondasi kebaikan, asas-asas kebaikan, subhanallah, kemudian dilanjutkan oleh penerus kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kalau ada orang merintis, ada ide cemerlang tentang kebaikan, kemudian dilanjutkan oleh penerusnya dengan ide cemerlang tersebut, atau bahkan bukan sekedar ide yang hanya berputar-putar di otaknya, akan tapi sudah mencoba diterapkan di alam nyata menjadi satu landasan sebuah perjuangan, kemudian setelah itu dilanjutkan oleh penerus-penerus yang baik, maka ketahuilah pendahulu ini akan terus melambung pangkatnya tinggi di hadapan Allah. Amalnya akan terus mengalir, pangkatnya akan terus melambung, dan kebaikannya terus tidak berhenti. Inilah orang-orang cerdas, dan ini yang dirindukan. Nabi memberikan petunjuk dalam hadis yang banyak sekali tentang yang demikian ini. Sunnah hasanah, man dalla ala khairin, dan seterusnya. Jadi nggak akan putus dengan apa yang dilakukan oleh penerus kita ini. Maka mari kita menjadi pendahulu yang baik.
Maka waspadalah dengan ide-ide yang menjerumuskan. Mau mati. Memang nasibnya nasib buruk. Nah, kelihatannya di sini tuh belum ada ya nak tempat hiburan. Nak. Coba abah punya tanah di pinggir jalan tuh bisa enggak dibuat diskotik begitu nak? Mati dia. Mati dia. Tahu-taunya anaknya betul, ide ini berkembang bagus dan berkembang menjadi diskotik terbesar di kota itu. Nasib buruk tuh manusia, punya ide jelek. Di dalamnya adalah maksiat mengalir terus. Makanya kalau ngomong yang benar. Karena bisa jadi omongan baik kita ini akan jadi sandaran, pondasi, landasan untuk penerus kita untuk membangun sebuah kebaikan. Ini. Baik, ini adalah sunnatullah tentang adanya pengganti dan yang diganti, pengganti yang diganti. Maka dari itu dalam rangka mengembangkan dakwah ini, mari kita punya ide-ide cemerlang dan sampaikan kepada yang lainnya. Karena di dalam berjuang ini terus ada persaingan. Karena dunia iblis pun juga terus mengembangkan ide-ide untuk menghancurkan anak Adam, karena ini musuh bebuyutan yang nggak akan berakhir kecuali ahli surga, umat Nabi Muhammad, cucu Nabi Adam masuk surga dan iblis merasakan di neraka, baru selesai nanti kisah permusuhan itu. Dan ini terus akan berjalan. Dan iblis sudah berjanji bahwasanya akan menjerumuskan anak Adam sebanyak-banyaknya. Maka mereka mau hari ini pun punya ide-ide baru untuk merusak. Bagaimana agar anak Adam ini tidak dekat kepada Allah? Makanya kita harus waspada bahasanya namanya iblis menipu. Dia akan berusaha menjerumuskan anak Adam ini dari jalur yang benar menuju jalurnya iblis. Lah kalau kita tidak waspada, naudzubillah. Ini halus sekali mereka. Penjerumusan iblis bukan seperti manusia. Kalau manusia menjerumuskan orang terang-terangan mengancam, lakukan ini kalau tidak aku bunuh, lakukan ini kalau tidak aku pukul, lakukan ini kalau tidak aku ganggu kamu, lakukan ini. Itu manusia. Tapi kalau iblis halus. Kita masih ingat suatu ketika nih, beberapa waktu yang lalu, dan sekarang seharusnya disadari juga, sebuah misi bahwasanya drama-drama Islami di televisi hendaknya diadakan setelah maghrib. Yang Islami. Hasilnya apa? Anak-anak yang biasa habis maghrib itu ngaji, nonton film, nonton drama Islami, alasannya ini Islami. Apa buahnya? Anak-anak sudah nggak ngaji lagi setelah maghrib. Ini adalah upaya, kita harus waspada. Masa ada hiburan, biarpun katanya Islami tapi mengganggu waktu anak kita belajar, itu mengganggu. Itu bisikan setan, akhirnya apa? Dia menikmati dengan itu semuanya. Sehingga tidak ngaji lagi. Dulu waktu di kampung, Masya Allah, suasana bagaimana, belum adanya listrik, setan susah ganggu. Habis maghrib, khalas, sudah di musola, suasana di musola adalah suasana indah, terdengar bacaan ayat suci Al-Quran, anak-anak kecil belajar salat, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Oh, bersama adanya listrik, sudah televisi masuk rumah, kemudian setelah itu dikasih hiburan-hiburan Islami yang alasannya ditepatkan pas habis maghrib, bubar semuanya, nggak ada ngaji. Hasilnya apa? Nggak ada yang ngaji. Sekolah SMA nggak tahu agama. Artinya kita harus curiga, biarpun itu maksudnya baik, bisa saja itu bisikan setan. Karena banyak yang terganggu akhirnya. Berkembanglah media-media dan seterusnya. Berkembanglah media-media dan seterusnya. Maka dari itu kita harus waspada. Apapun saat ini yang ada di hadapan kita, dengan berkembangnya teknologi dan sebagainya, jangan sampai kita terjerumus dengan umpan-umpan syaitan tersebut. Maka dari itu mari kita semangat. Bagaimana membangun umat ini dengan bermacam-macam cara. Kita harus cerdas menangkap perkembangan-perkembangan ini. Persaingan-persaingan dengan musuh-musuh Allah. Kalau kita tidak bersemangat untuk mengembangkan, tidak punya ide-ide cemerlang, maka kita akan tergilas. Maka himbauan kami adalah seperti yang dikatakan Imam Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab Risalah Mu'awanahnya atau apa itu, salah kitab biasanya, hendaknya juru dakwah itu, mungkin imamnya adalah ulama itu, bisa berbicara setiap zaman sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Nah,
Kalau kita hubungkan dengan firman Allah ini adalah artinya seorang itu kalau sudah bisa seperti itu yang dikatakan Imam Haddad, itu berarti dia akan menjadi sebaik-baik penerus untuk sebaik-baik pendahulu. Kalau dulu ada seorang kiai di Jawa Timur sebelum berpesan kepada santrinya, santriku itu kalau pulang rumah wajib ngadep dampar. Dampar itu adalah meja kecil untuk belajarnya santri sambil memberikan makna kitab itu, belajar. Kalau ngadep dampar itu artinya apa? Ngajar. Artinya itu kan bahasanya bahasa semacam itu. Tapi perlu dikembangkan dong makna ini. Artinya apa? Semua santri itu keluar dari pondok harus berkiprah. Bukan kiprahnya sama dengan cara kiainya. Zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Bukan hanya dengan tetap cara belajar mengajar yang selama ini diajar oleh pendahulu, tak lagi itu ada akan tapi harus difahami. Apa yang selama ini digandrungi masyarakat hendaknya kita sentuh atau kita masuki, kita geser. Seperti halnya dunia iblis akan menggeser wilayah kita, kita pun harus menggeser wilayah mereka. Kesempatan anak-anak dicuri. Anak-anak kita sudah banyak dicuri waktunya oleh iblis. Dengan hiburan-hiburan yang ada di HP, di YouTube dan sebagainya. Maka kita pun harus mencuri waktu mereka, mengambil kembali waktu mereka untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus ada ide-ide cerdas, ide-ide cemerlang untuk membuat satu program-program baik itu di televisi, YouTube segala macam. Karena apa? Anak-anak umat Nabi Muhammad saat ini setiap hari mereka berkeliaran di daerah-daerah tersebut, daerah YouTube, daerah televisi, mereka ada di situ hidupnya. Nah kalau mereka, kalau tempat-tempat semacam itu tidak kita ambil, kita penuhi dengan program-program kebaikan, maka akan semakin terkikis anak-anak kita nanti. Inilah. Jadi ini upaya memahami pesan ini Al-Quran, bahwasanya setiap kita ini akan jadi pengganti. Ayo menjadi pengganti yang baik, memahami pesan pendahulu kita. Kalau Nabi kan menyuruh berdakwah. Berdakwah cara Nabi itu seperti apa? Menyampaikan pesan intinya. Balighu anni walau ayah, menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi. Itu akan tapi cara itu kita harus ijtihad. Yang lebih canggih, lebih cepat, sesuai dengan zaman. Dengan cara yang tepat sesuai dengan zaman, ini perlu. Makanya santri harus faham tentang bagaimana merencanakan dakwah. Kemudian setelah itu apa? Bergandengan tangan. Kerjasama dengan orang yang punya keahlian lain. Ini kolaborasi. Jadikan mereka mitra di dalam perjuanganmu. Sehingga sebuah satu kesatuan. Sehingga kalau pada zaman Nabi ada mereka yang jago dalam ilmu perangan, berkumpul, yang jago dalam ilmu pertanian, berkumpul, dikumpulkan dengan satu wadah, maka menjadi sebuah kekuatan. Maka ini dituntut agar kita tidak sombong mengambil faedah dari orang lain. Artinya begini, mari kita akan arahkan semua potensi yang ada di kiri kanan kita ini untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi sebaik-baik penerus untuk sebaik-baik pendahulu. Kalau kita tidak semangat seperti itu, kita akan tertinggal. Dalam satu tahun berapa tempat hiburan yang dibuat di sebuah kota? Berapa banyak tempat kemaksiatan dibangun di sebuah kota? Akan tapi berapa program kebaikan yang sudah kita hadir dengan kota tersebut? Ataukah kita masih saja hidup kita di dalam lingkup yang sangat terbatas dengan musola kecil kita? Atau mungkin di surau di masjid kecil kita? Atau mungkin di pesantren kecil kita? Tidak semua umat bisa masuk pesantren. Tidak semua umat masuk pesantren. Ada umat yang di mana mereka ada di pasar, di mal-mal, di mana, dan mereka adalah umat Nabi Muhammad yang sangat merindu dan mendamba hati kecil mereka yang kadang kalah dengan hawa nafsunya. Hati kecil mereka mendambakan kebaikan, mendambakan kemuliaan, cuman karena hawa nafsu mereka telah menguasai mereka, sehingga kerinduan kepada kebaikan itu menjadi tertindih, tertutup, sehingga seolah-olah mereka tidak rindu kebaikan, padahal mereka juga rindu kebaikan. Mereka menginginkan kebaikan. Dan terlihat hari ini begitu maraknya kerinduan mereka di dalam menyekolahkan anak-anak mereka untuk sekolah agama, padahal bapaknya ada yang nggak sholat. Mereka bergelimang harta, bahkan mungkin dengan salah dosa, tapi mereka merindukan anaknya untuk bisa tinggal di pesantren, belajar agama, biarpun nanti harus meneruskan bisnis ayahnya dan sebagainya. Tapi diam-diam di hati mereka ada kerinduan kepada agama. Nah ini sebetulnya adalah yang harus kita perhatikan, adalah ada sinyal-sinyal
kerinduan kebaikan di mana-mana, mari kita membuat satu sentral atau bisa kita katakan satu program yang bisa menyambut keinginan mereka dengan bermacam-macam model. Jadi kita harus bisa menyesuaikan zaman. Rasul yukallimun nasa ala qadri uqulihim. Kalau Nabi berbicara dengan manusia sesuai dengan akal mereka. Wa anzilin nasa fi manazilihim yani. Dan hendaknya kita bisa mendudukkan orang pada tempatnya. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan program dakwah itu adalah sesuai dengan zaman sehingga bisa sampai pesan ini kepada mereka. Apakah mereka ingin di hutan belantara ataukah mereka di puncak kehebatan dalam teknologinya, semua akan tersentuh dengan dakwah. Ini perlu ide pertama. Yang kedua perlu kebersamaan. Maka bersama ini juga kami seru kepada semuanya. Al-Bahjah dan juga pesantren yang lainnya tentu mereka punya ide-ide berkembang. Kami punya program besar. Kami sisipkan untuk menjadi sebaik-baik penerus. Kami ada punya program banyak. Tidak hanya sekolah dan pondok pesantren. Ada program dakwah media. Ada program dakwah bisnis juga. Ada program dakwah yang banyak. Dan kami juga berharap bahwasanya semua daripada lembaga-lembaga pendidikan agama juga berkembang seperti itu. Artinya berpikir tentang kemajuan. Karena apa? Persaingan kita adalah dengan dunia iblis yang sangat pesat hari ini. Baik, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzur kaifa ta'malun." Apa yang kita lakukan? Adanya generasi bergantian untuk dilihat oleh Allah. Apa yang kita lakukan saat ini? Apa yang kita lakukan di balik kerusakan umat karena media? Apa yang kita lakukan di balik kerusakan umat di balik pergaulan? Apa yang kita lakukan di balik rusaknya akidah umat di balik pendidikan baru yang muncul saat ini, kadang atas nama agama juga. Apa yang kita lakukan? Kita harus ada greget. Kita jangan tertipu dengan kebesaran sudah kita dapat dari bapak kita, orang tua kita, mbah kita, di pondok kita misalnya, lembaga kita, enggak. Kita harus berjuang, harus maju. Banyak kerusakan akidah yang dimasukkan oleh orang-orang sesat melalui sekolah-sekolah. Madrasah-madrasah atas nama agama tapi jauh dari akidah kita. Di mana kita? Akankah kita hanya puas dengan yang ada di kiri kanan kita dikerumuni oleh 5.000 santri, 3.000 santri, 10.000 santri, tapi luar rusak? Artinya kalau begitu kita belum menjadi khairu khalafin li khairi salafin. Kita belum menjadi orang penerus yang baik untuk mendahului yang baik. Harus ide berkembang. Para santri, para ustadz, para pebisnis, para pakar profesional dan handal yang punya keahlian dalam urusan dunia, yuk kita bergabung. Catatan kita adalah nanti di saat kita menghadap kepada Allah, kita punya perjuangan, harus ada ide berkembang. Dan kami harap semuanya dari yang punya lembaga Islam, pendidikan Islam, harus ada ide cemerlang untuk berkembang, maju dan maju dan maju. Seperti halnya dunia kebatilan pun berkembang, dunia kebaikan harus juga berkembang. Persaingan akan terus berjalan, persaingan akan terus berlaku, dan tidak akan berakhir sampai hari kiamat nanti. Jangan sampai kita tergilas. Kalau kita tidak waspada, yang kegilas siapa? Bisa saja yang jadi korban adalah anak kita atau cucu kita. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita buat benteng. Kami seru kepada siapapun, mari bergabung. Anda punya apa? Mari kita menjadi sebaik-baik penerus. Alhamdulillah, nenek moyang kita, guru-guru kita telah menapakkan pondasi-pondasi hebat adalah dakwah, adalah Islam, adalah agama yang Allah ridhoi di negeri kita ini. Tinggal kita menjadi penerus yang baik. Mari kita sinergi, kita bergabung. Hei orang kaya, ayo bergabung. Kita perlu program besar, memperbanyak pesantren. Setiap tahun berapa banyak santri yang masuk pondok pesantren ini dan kita tidak bisa menerima. Karena apa? Tidak adanya tempat. Peluang besar bagi Anda untuk bisa menghadirkan program besar di sini. Contoh Al-Bahjah. Memang ini bukan Al-Bahjah. Kami tidak bicara tentang pesantren Al-Bahjah. Semua pesantren harus berkembang. Dan untuk mencari akhirat bukan mencari dunia. Kalau pesantren untuk mencari dunia ini musibah. Pesantren mencari dunia. Pesantren untuk mencari akhirat, menyelamatkan umat. Bukan untuk berdagang di dalamnya, bukan. Akan tapi justru perdagangan untuk kita bawa ke dalam pondok. Penyakit kalau sudah pondok pesantren jadikan bahan ajang mencari lahan cari uang, ini adalah keluar daripada manhaj dakwah.
Keluar daripada misi dakwah. Misi dakwah adalah menggunakan harta dan jiwa kita adalah untuk Allah. Tapi orang munafik menjadikan Allah adalah untuk mengumpulkan harta. Tidak akan berkembang dakwah kalau ternyata manusianya adalah menjadikan agama kendaraan untuk menuju dunia. Tapi sebaliknya adalah dakwah harus menjadikan dunia ini menuju Allah. Berkumpulnya orang-orang yang ada di dalam lembaga seperti ini, dalam perkumpulan mulia ini, dari siapapun mereka, kita bawa kepada Allah. Ini, kami seru kepada siapapun, mari. Yang punya harta, ayo berjuang. Kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Apa yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang punya jabatan, ayo. Jabatan Anda akan berakhir. Hei para pejabat, sungguh kami cinta kepada Anda. Kalau ada yang mendengar satu, bagi kami sudah cukup. Jika dua, alhamdulillah. Jika lebih dari ini, Anda jadi pejabat. Berapa lama Anda akan punya jabatan seperti itu? Anda sudah memperkirakan kapan akan berakhir kok. Bahkan kadang lebih dulu kadang berakhirnya jabatanmu daripada dugaanmu. Alangkah banyaknya orang baru naik jadi bupati mati ada, baru diangkat jadi wali kota mati ada. Dan itu semuanya mungkin di luar lebih dulu daripada dugaannya. Dugaannya ada 5 tahun atau 6 tahun. Akan tapi mari kita menjadi pejabat yang dunia akhirat. Kalau tadi ahli dunia kami seru jadikan dunia Anda adalah untuk akhirat. Dermakan, ayo kita bangun pondok pesantren, bangun program dakwah, televisi, radio, semuanya. Kita hidupkan madrasah diniyah di kampung-kampung. Itu adalah bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Bahkan pastikan hartaku tidak boleh aku gunakan untuk keharaman. Segala program-program yang di situ ada keharamannya, hartaku tidak boleh masuk. Pastikan itu. Hei orang kaya ahli surga, dengar suara ini. Dan kami yakin yang mendengar adalah banyak ahli surga. Anda semuanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pendengar, dengar, harta Anda jangan sampai Anda sisihkan, Anda berikan biarpun 1 rupiah untuk program kemaksiatan. Akan tapi sebisa mungkin dan sebanyak-banyaknya gunakan hartamu untuk program akhirat. Jabatanmu mari, yang punya jabatan jangan sampai jabatanmu hanya 5 tahun, jabatanmu adalah dunia akhirat. Anda jadi apa sih, ketua RT, kuwu, dari bupati, gubernur, presiden, 5 tahun, 10 tahun. Jadikan 10 tahun atau 5 tahun ini adalah selamanya. Membuat program kebaikan. Jangan Anda mengizinkan, merestui kemaksiatan yang ada di bawah naungan Anda, biarpun sekecil apapun. Karena apa? Itu akan terus mengalir dosanya. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda karena Allah. Kalau seandainya para pejabat mendengar suara ini, Masya Allah, saya akan beruntung sekali, saya akan dapat pangkat tinggi nanti, dapat pahala besar. Jadi gubernur sekali, 2 kali anggap saja, bupati, presiden dan seterusnya. Kalau seandainya di dalam hatinya dibangun kerinduan kepada Allah yang sesungguhnya, dan dia hanya merindukan sanjungan dari Allah, lalu berbuat baik untuk bangsanya, membawa mereka kepada kebaikan, menghentikan segala kemaksiatan. Biarpun hanya bertahta, misalnya hanya 1 tahun, 2 tahun setengah, kayak Umar bin Abdul Aziz, maka ketahuilah buahnya adalah kemuliaan, sanjung oleh Allah, bahkan manusia sampai akhir zaman pun menyanjung. Akan tapi tidak semua orang punya kecerdasan sama dan pemahaman yang sama. Akan tapi kami mengharap siapapun yang mendengar suara ini adalah orang cerdas, orang faham. Yang tidak mendengar belum nasibnya. Kami berharap jadi lurah, jadi kuwu sekali, jadilah kuwu yang telah merubah di kampungnya. Jadi bupati sekali, jadilah bupati yang membuat perubahan di kampungnya. Di saat mati, pahalanya terus mengalir. Ini dalam rangka apa? Menjadi sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Baik, kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-ciri Anda semuanya ini, ciri-ciri orang baik adalah menerima pesan dari Allah. Ciri-ciri orang yang tidak rindu kebaikan ini, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Ini idza tutla alaihim, jika dibacakan kepada mereka ini, pembuat kerusakan, orang-orang mujrimin, musrifin, musyrikin, kafirin, zalimin, mereka ini yang hidupnya di dalam kegelapan itu, idza tutla alaihim ayatu, nanti saat dibacakan firman Allah, ayat-ayat Allah,
Bayyinatin yang di dalamnya adalah penjelasan yang jelas demi kebaikan mereka. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana, mereka berkata, mereka yang tidak rindu bertemu Allah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lain. Siapa sih yang tidak rindu bertemu Allah? Ya yang enggak punya persiapan. Contohnya kemarin adalah kalau ada 100 anak di sebuah tempat. Kemudian ustadznya akan memberikan hadiah, hadiahnya bagus banget. Apakah jam atau semuanya? Semuanya. Yang hafal qul huwallahu ahad akan dapat hadiah. 200 orang ini semuanya hafal qul huwallahu ahad kecuali 2 orang. 2 orang. Maka di saat yang hafal qul huwallahu ahad akan dapat hadiah, kira-kira yang 2 orang mengharap tanda? Ya tidak mengharap, dia diam saja dipanggil, ya malas berkumpul. Kenapa enggak dapat hadiah? Begitu juga orang yang dia punya iman, punya bekal, dia rindu bertemu Allah. Tapi kalau banyak salah, dosa, enggak punya iman, enggak mau, takut, enggak berani ketemu Allah. Makanya la yarju liqa'ana. Itu orang-orang kafir itu. Mereka inginnya abadi di dunia karena mereka tidak merasa perlu akhirat. Apa yang mereka katakan? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Ya Muhammad, kata mereka, berikan Al-Qur'an selain ini. Quran ente itu enggak enak semuanya, ngelarang, ngolokin Tuhan saya, nyalain saya, ini semuanya. Emang enggak ada omongan yang lain? Nah, ini persis di hari ini ada. Kalau dinasihat sama kiai, cobalah ngomong yang lain, saat itu saja. Pebisnis yang sombong diingat sama ustadznya, wahai para pebisnis yang kaya, ayo ingat hartamu, jangan lupa zakat. Yang hatinya busuk, oh, zakat, minta duit kali, ya zakat, infak. Iya, kamu tidak punya duit. Berani yang zakat. Merasa ini. Jadi kalau dikasih tahu itu bukan sadar. Coba yang hatinya insaf. Seperti tadi kami seru nih, kami sampaikan pertama, ayo orang kaya, ayo berbuat baik. Ada kerinduan, hatinya baik, tapi hatinya nggak benar apa? Ya bisanya ngomong, minta, nyuruh berbuat baik, infak segala macam. Kalau pada zaman Nabi apa orang-orang itu mengatakan? Wahai Muhammad, datangkan Quran selain itu. Masa omonganmu itu tak? Tuhan satu. Saya punya Tuhan tidak dianggap. Ini haram, nggak boleh. Nggak enak banget. Fa'ti. I'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Abdilhu, ganti Muhammad. Cobalah ganti. Mereka itu merendahkan Nabi, ngejek Nabi, suruh ganti Quran. Karena mereka itu ada yang menduga kalau Quran itu dari Nabi Muhammad. Ente ini ngarang, suruh ganti. Ini ciri, lihat. Kapan dinasihati, dia minta ayat yang sesuai yang mengenakkan dia. Dan betul kata Imam Ghazali dalam kitab Muqaddimah Bidayatul Hidayah begini, syaitan itu pandai. Kalau menyuruh orang itu kadang dengan firman Allah. Imam Ghazali mengingatkan, dalam Muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah, lihat. Kata Imam Ghazali, jangan sampai kau tertipu di dalam menuntut ilmu, wahai para santri. Itu kan nasihat Imam Ghazali. Kalau membaca ayat yang lengkap, jangan hanya ayat keutamaan penuntut ilmu, fadilahnya ngajar dan sebagainya. Itu jangan-jangan yang memperdengarkan firman Allah dan hadis itu adalah iblis. Memotivasimu untuk belajar menjadi ulama. Jangan-jangan motivasi kamu belajar sampai datang ke pondok itu iblis, setan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Terus pahalanya orang mengajar dan seterusnya. Itu adalah jangan-jangan bisikan iblis, bukan kau fahami dengan hati nurani yang benar. Kata Imam Ghazali, dengar ayat yang lain. Apa itu? Nah ini orang alim tidak ngamalkan ilmunya, neraka gitu. Seimbang. Jadi kadang-kadang kita membaca ayat yang suka. Orang-orang pada zaman Nabi, orang kafir begitu. Bahkan orang-orang sebelum Nabi Muhammad, agama dahulu pun juga demikian. Kalau ayat misalnya di Taurat, kalau yang cocok diambil, yang enggak disembunyikan, yang cocok diambil, yang enggak disembunyikan. Contohnya masalah rajam. Hukum rajam itu mereka itu sudah tahu di dalam kitab suci mereka ada hukum rajam. Cuman dia pengen hukum yang lainnya, datang ke Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ngomong di dalam kitabmu sudah ada, kenapa tanya ke saya? Kaget, bener nih Muhammad. Tapi biarpun mengakui Nabi Muhammad bener, tapi itu tidak bisa nerima. Karena apa? Dia pengen hukum yang lain. Padahal di kitab suci mereka ada hukum orang berzina muhsan, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, hukumnya ini.
Ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Mereka kaget, tahu. Tapi pun demikian mereka tidak sadar dan tobat. Memang dasar hatinya sudah keras. Nah ini maka dari itu jangan sampai kita punya sifat seperti mereka ini. Orang-orang kafir pada zaman Nabi seperti orang-orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak lembut hatinya kalau dikasih firman Allah, dikasih nasihat. Ngomong yang lain aja lah, Ustaz. Jangan ngomong itu. Hati-hati, ini modelnya orang-orang kayak begini. Nabi langsung menjawab, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Ma yakunu li, enggak ada bagiku, aku enggak bisa mengganti karena ini bukan dariku. Kalau dariku ya mungkin, tapi ini wahyu. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah dan Nabi enggak bisa menggantinya. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Hai kaum, yang diwahyukan kepadaku itulah yang aku sampaikan. Jawabannya begitu Nabi. Maka ahli iman semakin percaya kalau Al-Quran dari Allah, bukan dari buatan Nabi. In akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Yang aku takutkan adalah kalau aku bermaksiat melanggar Allah, hukuman di akhirat. Nah, para ulama-ulama penerus Nabi juga sama berhadapan dengan orang-orang sombong tersebut. Gak senang dengan ayat-ayat. Di zaman kita harus bersemangat, ayat jihad suruh buang. Makna jihad kan tidak harus berperang di medan laga, tapi berjihad dengan bermacam-macam cara. Ingin merubah firman Islam ngaco, ada Islam yang mau Islam bikin kacau balau, ada Islam yang enggak Islam palsu. Mencoba membuang sebagian ayat. Kalau tidak cocok dibuang. Nah, ini adalah orang mengaku Islam, akan tapi mereka buat kerusakan persis seperti ini orang. Nggak enak ayat itu, cari ayat yang lain aja deh, gitu loh maksudnya. Jangan ayat itu udah disembunyikan aja deh ayatnya. Bahkan sampai karena kebodohan mereka menganggap di Al-Quran ada ayat ada ayat serem, menganggap ayat serem. Al-Qisas, penggal leher, apa itu? Di dalam hadis Nabi, rajam, potong tangan. Apa itu menurut mereka? Dia tidak memahami dengan benar. Dan mereka di saat mendengar semacam itu ingin disingkirkan kayak mereka. Sudahlah, yang lain aja deh. Bahkan karena kebodohan mereka, bahwa dia Muslim menganggap ini adalah ayat yang seram lalu dipinggirkan. Nanti apa? Islam dituduh ekstrim. Loh, mana ekstrimnya? Oh, kisos itu pun ada sebabnya. Kenapa ada kisos? Ada yang membunuh. Kalau tidak membunuh, ya tidak dikisos. Ayo. Justru walakum fil qisasi hayatun. Dalam kisos itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan, kalau ada qisas, orang pada takut. Sebab dia berpikir, kalau dia membunuh akan dibunuh, maka dia tidak akan jadi membunuh. Walakum fil qisasi hayatun. Kehidupan. Ini. Nah, ini adalah ahli iman akan faham, dan dibalik ini semua adalah kemaslahatan. Belum lagi hukum yang lainnya, potong tangan. Kenapa? Oh, ngambil segitu aja kok dipotong tangannya. Yang menjadi rusak adalah hatinya, nggak bisa dipercaya. Kalau orang biasa berkhianat kecil, khianat gede. Makanya ketahuilah bahwasanya penjahat besar tidak langsung serta-merta besar, akan tapi berangkat dari kecil. Semula berangkat dari nyuri uang ibunya 1.000, 2.000. Besok nyuri uang kantor 1 juta, 2 juta. Jadi pejabat ngembat uang negara miliaran. Nah, itu berangkat dari kecil. Makanya hukuman yang ada dalam Islam itu untuk kebaikan kalau orang faham. Tapi tidak senang mengatakan apa? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Datangkan ayat yang lain yang enggak enak, itu mau yang senang-senang hawa nafsu. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut kalau bermaksiat pada Allah mendapatkan hukuman. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lau sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bih. Katakanlah wahai Muhammad, kalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakan firman ini di hadapanmu. Kalau Allah menghendaki, ini kehendak Allah maksudnya. Ini Allah yang ngatur, bukan kemauan saya harus menyampaikan ini. Kalau Allah menghendaki bisa saja selain itu dipilih, tapi ternyata saya dipilih.
Wa qad labithu fikum umuran min qablihi, dan kamu kan sudah tahu wahai kaumku, 40 tahun sebelum ini aku bersamamu dan aku juga tidak pernah ngomong macam-macam dan kamu percaya kepadaku. Aku adalah Al-Amin. Yang maksudnya Nabi Muhammad. Artinya ini hujah, cara hujahnya Nabi. Kamu itu aneh. Ini bukan dariku, ini wahyu dari Allah. Dan aku tidak biasa mengarang, tidak mengada-ngada. Kan kamu sudah tahu, kamu sudah bersama. Qad labithu fikum, aku sudah bersama itu umuran. Waktu yang panjang min qabli, sebelum ini. Sebelum aku menyampaikan pesan wahyu ini, kan kita sudah duduk bersama, makan bersama, bergaul bersama. 40 tahun. Apakah gak cukup itu untuk menjadikan dirimu percaya bahasa yang aku bawa adalah dari firman Allah? Apalah taqilun, dia mikir enggak? Kalau aku jago ngarang kan bakatku sudah kelihatan dari dulu, jago khianat dari dulu, tapi dari kecil sudah dibuat oleh Allah Nabi Muhammad sebagai orang yang sangat dipercaya. Amin, 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 amin. Ini kasih sayang Allah, muqaddimah bagi orang yang yakilun tadi, takilun tadi, muqaddimah untuk bisa menerima Rasulullah SAW. Tapi lihat, orang keras hatinya, seperti orang buta biarpun ada matahari katanya masih gelap, seperti itu. Tapi kalau buta zahir, buta mata, bisa ahli surga, Abdullah bin Maktum. Akan tapi buta hati yang repot. Buta hati biarpun kebenaran dihantarkan kepadanya, dia pun tetap tidak bisa menerima. Bahkan lebih buruk lagi, kadang kebenaran akan dirubah untuk kepentingan pribadinya, sehingga kebenaran menjadi sebuah kegelapan. Cahaya menjadi sebuah kegelapan, kebenaran menjadi sebuah kebatilan. Afalah ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir, kok masih meragukan apa yang aku sampaikan? Penerus Nabi, para ulama, hendaknya kita juga percaya kepada mereka. Kalau ada pesan-pesan, hati-hati, jangan merasa curiga terus, mencurigai ulama, mencurigai penerus Nabi. Petuahnya adalah merugikan. Ya, mereka adalah berfatwa insya Allah karena Allah. Kemudian kaidah yang harus kita ambil adalah segala kebaikan yang dikirim oleh Allah kepada kita, baik melalui lesannya Ustadz atau yang lainnya, hendaknya kita terima. Kalau kita menjadi orang insaf, maka ketahuilah alangkah banyaknya kebaikan yang Allah kirim kepada kita. Kadang orang gila di kiri kanan kita pun ternyata kalau kita mau mencoba merenung, kadang ada kebaikan yang Allah kirim melalui orang tersebut. Allah Maha Kasih akan selalu mengirim kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Kuncinya satu, kita buka atau tidak. Kalau kita sudah menutup kebenaran, biarpun yang ngirim Nabi pun akan jadi Abu Jahal. Tapi kalau kita sudah buka hati itu, nah kalau hati kita sudah terbuka, hati bersih, hati tidak ada kesombongan, maka begitu mudahnya kebenaran diterima oleh seorang hamba. Maka Nabi mengajarkan tawadhu. Tawadhu itu adalah membuka hati. Sehingga Nabi melarang namanya sombong. Dikatakan al-kibru batarul haq, sebab kesombongan yang ada di hati seorang hamba itu menjadikan seorang hamba batarul haq, menolak kebenaran biarpun datang dari Nabi sekalipun, bahkan melihat wahyu kayak apapun, bahkan kalau melihat mukjizat seperti apapun, tetap saja tidak bisa menerima. Kenapa? Hatinya sudah tertutup, gelap, hatinya keras. Semoga Allah melembutkan hati kita semuanya, membersihkan hati kita, sehingga bisa mudah menerima kebenaran. Dan semoga Allah menjadikan kita penerus-penerus yang baik untuk pendahulu yang baik. Dan semoga Allah memudahkan kita di dalam berjuang, berkibrah dalam dakwah, mengemban tugas baginda Nabi SAW. Semoga Allah kelak mengumpulkan kita dengan para mujahidin, para solihin, para ulia, para nabi, dan bersama Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab.